Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Winda Oktavia. Saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora. Kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar pada mata kuliah pengembangan koleksi perpustakaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengabsen dulu kalian siapa yang hadir dan tidak hadir. Yang pertama Ajeng Nur Fadilah, Alia Nur Fadilah, Alia Nur Raisi, Alisa Ayu Subandono, Amelia Amanda. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini bisa hadir ya. Oke, kita lanjut. Kita akan buka RPS terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan hari ini. Kita lihat materinya apa untuk hari ini. Oke. CPL pada mata kuliah ini yaitu pengembangan koleksi ada 3, ada CPL 1, CPL 3, dan CPL 7. Nah, untuk materi kali ini kita masuk di CPMK 1 yaitu menganalisis kebutuhan informasi pengguna, assessment, dan kajian karakteristik pemustaka untuk mendukung penyusunan kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan. Nah, bahan kajian sekarang kita memasuki pertemuan kedua, yaitu kita akan mempelajari konsep dasar dan kebijakan pengembangan koleksi. Sedangkan sumber rujukan yang kita pakai adalah sumber rujukan yang pertama, yaitu Fundamental of Collection Development and Management. Nah, kita masuk ke materi. Materi kali ini adalah konsep dasar dan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, apa sih koleksi perpustakaan itu? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Siapa yang tahu? Oke, silakan. Ada lagi? Oke, semuanya benar. Semuanya benar, gitu ya. Nah, apa itu koleksi perpustakaan? Nah, koleksi perpustakaan itu bisa buku yang tadi disebutkan, bisa jurnal ataupun bisa majalah. Jadi bentuk apa yang ada di perpustakaan, baik itu fisik maupun non fisik, baik itu cetak maupun digital. Nah, apa sih definisi pengembangan koleksi? Pengembangan koleksi yaitu proses pemenuhan kebutuhan pemustaka secara tepat dan ekonomis menggunakan sumber daya yang ada baik internal maupun eksternal. Nah, dari siklusnya kegiatan rencana ini membangun koleksi melalui siklus yang berkelanjutan dari analisis kebutuhan, lalu kebijakan, seleksi, akuisisi, hingga penyiangan. Nah, mengapa kita tidak bisa asal membeli buku? Jadi kita tidak bisa asal aja, kita ingin beli buku apa, kita beli, gitu ya. Yang pertama adalah karena memang banyaknya buku. Bentar deh. Bentar dulu. Mengapa kita tidak bisa asal beli buku? Apa yang kita inginkan, kita sebagai pustakawan kita beli. Jadi siapa aja yang buku apa saja yang diinginkan kita beli, karena memang banyaknya jutaan buku ya. Banyak sekali buku itu, banyak sekali koleksi maupun jurnal yang ada, dan perpustakaan itu harus bisa menyaring buku mana yang akan dibeli dan buku mana yang di skip dulu untuk dibeli, gitu ya. Lah, karena apa? Karena keterbatasan anggaran. Jadi perpustakaan itu tidak diberi anggaran seluas-luasnya
gitu. Pasti kan ada tuh alokasi anggaran yang digunakan untuk perpustakaan berapa. Nah, itu. Lalu kebutuhan pustaka yang dinamis. Jadi kebutuhan itu dinamis. Kita beli buku setidaknya itu bisa untuk kedepannya dan masih kredibel saat ini gitu. Jadi buku yang sudah lampau atau materi yang sudah lampau tidak perlu untuk dibeli lagi. Nah, lalu ada perubahan format dari fisik ke digital. Nah, anggaran untuk buku cetak dan aerosols ini memerlukan analisis lagi secara efisien agar bisa digunakan secara maksimal. Maka dari itu ada konsep kebijakan pengembangan koleksi. Jadi ada pedoman untuk kita melakukan pengembangan koleksi di perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi ini merupakan dokumen resmi yang memuat rencana strategis, pedoman, batasan, kriteria, dan aturan untuk pemeliharaan. Mengapa dokumen kebijakan pengembangan koleksi ini penting? Yang pertama adalah untuk sebagai arah. Kita akan melakukan pengembangan koleksi harus memiliki pedoman. Jadi pedoman nanti itu berisi bagaimana sebelum kita membeli, setelah dibeli, dan setelah buku itu dilayankan gitu. Ini adalah perbandingan dampak dari kebijakan koleksi. Jadi kalau koleksi itu memiliki kebijakan tertulis, maka akan konsisten untuk seleksinya gitu. Lalu alokasi anggaran itu tepat sasaran, dan penanganan hadiah atau hibah ini kita bisa menolak. Seandainya tidak bisa ditolak pun kita tetap bisa memfilter gitu, mana yang akan kita olah gitu. Lalu yang terakhir adalah penyiangan. Jadi jika kita memiliki kebijakan pengembangan koleksi, kita sudah punya prosedur untuk membuang buku, atau tidak membuang sih, memisahkan buku yang sudah tidak dipakai dan yang masih terpakai. Kebijakan pengembangan koleksi ini ada dasar hukumnya, yang salah satunya adalah pasal 14 PP nomor 24 tahun 2014. Prinsip utama dari pengembangan koleksi. Jadi prinsip yang pertama adalah koleksi tersebut bisa dibuat sebagai penunjang lembaga yang ada di situ gitu. Lalu sebagai netralitas dan otoritas, yaitu bahan perpustakaan harus adil, tidak memiliki bias politik atau golongan tertentu secara ekstrim. Nah, ini analisis kebutuhan untuk menghindari buku mati. Jadi kita menggunakan metode kualitatif, ada kuantitatif, dan melalui profil komunitas. Yaitu kuantitatif ini berarti mengukur buku apa sih yang sering dipinjam oleh pemustaka. Kalau metode yang kualitatif ini melakukan group discussion dengan dosen pengampu, atau kalau di sekolah berarti dengan guru begitu. Lalu juga pengguna yang lain. Kalau di kampus berarti perwakilan mahasiswa, kalau di sekolah berarti siswa gitu. Lalu profil komunitas ini menganalisis latar belakang pemustaka. Jadi latar belakang pemustaka itu siapa gitu. Siapa yang akan dilayankan ini, buku ini akan ke siapa, seperti itu. Nah, isi dari kebijakan pengembangan koleksi ada yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah kriteria umum, yaitu ada bacaan, bahasanya itu apa, terus bahas tentang apa, lalu ada mekanisme seleksi, yaitu siapa yang akan memilih buku tersebut, dan bagaimana kita akan melakukan seleksi gitu.
Lalu ada pemeliharaan yang di akhir, yaitu kriteria penyiangan atau wedding. Bedanya tahapan seleksi dan metode pengadaan. Kalau proses seleksi ini jadi menggunakan alat bantuan atau alat bantu seleksi ini bisa katalog, bisa juga formulir yang disebar ke pemustaka, bisa juga kita melalui penerbit ataupun kita lihat data bibliografi. Itu kalau metode pengadaan itu bisa kita beli, ada juga bisa dari hibah ataupun bisa dengan cara tukar menukar koleksi. Tantangan pengadaan koleksi kontemporer. Jadi perkembangan teknologi ini mengubah pola konsumtif informasi secara total. Jadi yang dulu itu konvensional sekarang udah banyak yang bentuk digital dan biayanya juga lumayan. Jadi tantangan yang pertama itu ya biayanya, lalu pemanfaatan algoritma dan gerakan open access. Jadi kebijakan ini menyelaraskan koleksi institusional. Oke. Nah, sudah kesimpulan dari kuliah kali ini yaitu kebijakan merupakan kompas dan koleksi itu adalah jantung perpustakaan. Sebagai pengembangan koleksi ini bukan sebagai tindakan yang acak, namun dokumen kebijakan pengembangan koleksi ini bisa menjamin perpustakaan tumbuh lebih kredibel, akuntabel, dan bisa memenuhi semua kebutuhan pemustaka. Oke, sebelum kita akhiri, kita kuis dulu. Silahkan scan barcode di depan. Kita akan melakukan kuis, sedikit kuis untuk biar kalian apa sih gitu yang sudah dipelajari, apa kalian sudah menyerapnya atau masih kurang. Mulai. Stop dulu. Ini. Oke. Sekarang di mana ya? Ngapain aku? Bentar. Pertemuan kita sudah selesai sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam seleksi dalam pengadaan koleksi. Silakan kalian pelajari dulu materi pada bahan pustaka yang kedua, gitu ya. Nanti minggu depan kita akan diskusi lebih lanjut. Oke. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.